Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Karangsatria 03 Bapak Haji Armain Susanto MPD. Hormati Bapak pengawas kita Bapak. Ya, tapi pengimbasan ini baru kali ini atau ini? Baru ini ya. Butuh dokumentasi dari kegiatan pengimbasan ini. Kalau seperti saya sekarang. Kan ada yang dari Tarumajaya, ada yang dari Babelan, ya sama kesana itu. Kita diusir kalau mau rapat yang lain. Nah kemudian Bapak dan Ibu ya, Nupa Nurjana, Alfatona Nurjana, terus Insan Mulia Nurjana juga namanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya yang terhormat yaitu Bapak Akum Marianto MPD, pengawas Bina Tambun Utara, dan yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah SDN Karangsatria 03 Bapak Haji Armain Susanto MPD, dan yang berbahagia rekan-rekanku sekalian. Saya mau ice breaking dulu seperti biasa karena waktunya sudah jam 10:30 ya, kayaknya loyo ya, kita ice breaking dulu ya biar kita semangat ya. Diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Yang kami lakukan selama 5 hari bertempat di SDN Karangsatria 03. Saya akan bagi dua dengan rekan saya Bapak Kauki. Nah di sini yang ingin saya terangkan yaitu pertama yaitu pola pikir bertumbuh atau growth mindset, dan yang ketiga pembelajaran mendalam, prinsip dan pengalaman belajar. Jadi ini nanti yang saya akan oleh-oleh yang kemarin Bapak Ibu. Jadi saya berdiri di sini bukan saya merasa tahu, tapi saya juga butuh banyak belajar. Nah, coba Bapak Ibu guru, ada yang tahu nggak sih apa sih pola pikir itu? Cara berpikir, Cara berpikir. Ada yang lain? Cara berpikir, cara menghadapi masalah, berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Jadi pola pikir itu pondasi, ya pondasi kita Bapak Ibu guru. Jadi ibarat kita nih bikin rumah, kalau rumah kan pakai pondasi ya. Iya, kalau rumah itu pondasinya menggunakan struktur fisik, bangunannya, bahan-bahan yang digunakan. Ya semakin bahan-bahannya bagus, maka pondasi rumah itu akan kokoh, akan kuat. Nah begitupun dengan pola pikir kita Bapak Ibu guru. Kalau pola pikir kita itu konsepnya mental, di mana konsep mental ini terdapat nilai, terus akan menemui solusinya dengan baik. Ya pondasinya dulu dikuatin di dalam diri kita, begitu. Pakai semen ini. Nah di sini pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Terima kasih, dilanjut oleh rekan saya. Yang saya hormati Bapak Akum sebagai pengawas pembina kita di Tambun Utara. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Armain yang kebetulan hari ini berhalangan hadir, juga rekan-rekan guru yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan materi pengimbasan dari pembelajaran mendalam
4, 5, 6, dan 7. Kalau modul 1, 2, dan 3 tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti, Mas Bupah. Sebelum kita mulai, yuk berdiri dulu, makanya taruh dulu. Ya, bangun dulu sebentar aja, paling cuma 5 menit. Taruh aja makanannya satu gitu, kita rebutan. Kita rebutan makanan satu. Taruh balap. Ya ulang. Sikut. Sikat. Sikat itu ambil ya. Sakit. Sekat. Siap. Sikut. Sekat. Ayo konsentrasi. Ulang. Ulang. Sikut. Nah, sekat. Sikat. Ya, sekali lagi. Perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Sebelumnya saya flashback kembali. Kita harus sering-sering mengingat ya, karena sudah pembelajaran mendalam. Pertama, kita harus sering mengingat, bahkan harus biasanya ada yang nyanyi ini di kelas. Pertama, 8 profil lulusan, di mana ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Definisi asesmen. Bapak Ibu, halo. Halo. Kita mulai mendengar kata-kata asesmen tahun berapa Bapak Ibu? Ya, habis COVID ya. Sering kita mendengar asesmen adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memahami perkembangan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi sebelum kita belajar, sebelum kita memulai pembelajaran, fungsi tujuan asesmen. Yang pertama untuk siswa ya, kita melakukan asesmen untuk siswa. Yang pertama mengevaluasi diri. Kedua, setelah dievaluasi kita kedua, dasar pengambilan keputusan. Pertama, keputusan dan untuk siapa? Untuk kepala sekolah. Arah pendidikan sekolah kita kemana? Nah, untuk guru, bagaimana kita mengarahkan murid-murid kita agar berhasil dalam pendidikannya. Dan adanya asesmen ini untuk perbaikan dari segala lini, mau itu fisik sekolah, visi misi sekolah, atau tentang prestasi sekolah. Asesmen yang pertama ada portofolio, rubrik penilaian, ada observasi, ada tugas proyek. Nih, tugas proyek, dan terakhir tes tertulis dan presentasi. Ada yang namanya perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan langkah penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, efektif bagi murid dalam konteks pembelajaran mendalam. Perencanaan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tapi juga pada strategi yang dapat mendorong peserta didik berpikir kritis, reflektif, dan mampu menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Perencanaan pembelajaran yang pertama, memahami terlebih dahulu capaian pembelajarannya. Ini mah boro-boro. Jangankan capaian pembelajaran, materinya aja belum ada, gimana kita mau tahu cara pencapaian pembelajarannya? Simulasinya ada tahapan, ada deskripsi kegiatan, adanya peran guru, peran kita sebagai guru. Ini mungkin yang kalau kita dengan siswa, adanya output yang dihasilkan dari kolaborasi kita. Selanjutnya ada di kolaboratif ini identifikasi masalahnya juga. Jadi kita mengidentifikasi, misalkan ada permasalahan di sekolah. Nah, itu nanti ada formatnya, ada formnya. Ada dialog kolaboratif, bentuknya ada perencanaan kegiatan, ada pelaksanaannya juga.
ada evaluasi setelah kolaboratif, ada refleksi dan perbaikan, langkah perbaikan dan indikator ketercapaian. Dan pada akhirnya, dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu guru, tetapi juga oleh bagaimana kita sebagai guru dapat bekerja sama secara efektif, berbagi pengalaman, dan melakukan refleksi bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Inquiry kolaboratif menekankan pentingnya proses guru yang berkelanjutan, dialog terbuka, dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan pengalaman nyata di kelas. Melalui proses kolaborasi dan refleksi yang sistematis, guru tidak hanya mengembangkan dan memperbaiki prinsip dan pengalaman belajar murid sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga pengembangan kompetensi profesional secara berkelanjutan, membangun sikap kritis, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap perkembangan dirinya dan peserta didik. Kurang lebihnya demikianlah paparan dari pengimbasan pembelajaran mendalam yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata dan tingkah laku yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan kita telah selesai, kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga semuanya sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.